Saudara, terima kasih sudah hadir kembali di kanal YouTube SMRC TV. Kali ini kita akan merilis kembali hasil survei telepon secara nasional dilaksanakan oleh SMRC, dan topik yang akan kita rilis hari ini adalah tentang kinerja Presiden Joko Widodo dan pilihan Presiden 2024 di kalangan pemilih kritis. Dan yang akan mempresentasikan hasil survei ini adalah Direktur Riset SMRC, Denny Irvani. Oke, Mas Denny, jadi kita ingin mengupdate kembali bagaimana evaluasi publik ya terhadap kinerja pemerintah atau kinerja Presiden Joko Widodo. Sekarang ini bagaimana kondisinya di kalangan pemilih kritis. Tapi setelah itu kita juga ingin tahu elektabilitas capres sekarang, update kembali elektabilitas para bakal calon presiden setelah survei terakhir kita ini. Dan yang juga sangat penting yang butuh kita tahu ini, Mas Denny, hubungan antara evaluasi terhadap kinerja presiden itu dengan elektabilitas atau fluktuasi dukungan publik kepada para bakal capres tersebut. Silakan, Mas Denny. Baik, terima kasih Mas Aidiman. Kita lanjutkan rilis kita tentang bagaimana penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi, seberapa puas atau tidak puas masyarakat dengan kinerja presiden. Kemudian juga yang menjadi fokus rilis kita atau diskusi kita pada hari ini adalah bagaimana dampak kinerja pemerintah Jokowi terhadap elektabilitas calon presiden dan bagaimana pola hubungannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita melakukan serangkaian survei nasional lewat telepon yang diupdate terakhir pada 23 sampai 25 Mei 2023. Target populasi dalam survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau handphone, yang jumlahnya sekitar 80% dari total populasi nasional. Perlu saya jelaskan bagaimana survei telepon ini dilakukan. Survei telepon ini dilakukan dengan metode random digit dialing melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, kemudian validasi nomor telepon, dialing dan screening, dan interview terhadap responden yang memenuhi kriteria, yaitu WNI usia 17 plus atau sudah menikah. Dalam proses survei telepon ini ada 19.877 nomor yang dikontak. Kemudian dari sana ada 2.819 total pemilik telepon yang merupakan WNI usia 17 plus atau menikah. Kemudian di sana diperoleh 915 responden yang berhasil diwawancara hingga selesai. Margin of error survei ini diperkirakan plus minus 3,3% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Kemudian kita dalam proses analisis data melakukan validasi sampel dan juga pembobotan data, sedemikian sehingga sampel yang dibobot karakteristiknya proporsional terhadap populasi dari berbagai variabel demografi. Berikut ini adalah perbandingan antara sampel yang telah dibobot dengan populasi dari berbagai variabel demografi, gender, desa kota, umur, pendidikan, agama, etnis, kemudian juga wilayah atau provinsi. Sampel ini tersebar dari Aceh sampai Papua di setiap provinsi, dan terlihat sampel yang dibobot proporsional jumlahnya dibanding populasi. Baik, kita masuk ya Mas Aidiman pada temuan-temuan survei ini yang terkait dengan evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah dan hubungannya dengan elektabilitas calon-calon presiden. Pertama, kita lihat grafik di sini tentang kepuasan publik terhadap kerja Presiden Jokowi. Ada 26% yang menjawab sangat puas dengan kerja Presiden Jokowi,
Kemudian 53,6% mengatakan cukup puas, dan 13,4% kurang puas, 4,7% tidak puas sama sekali, dan ada 2,2% yang tidak tahu atau tidak menjawab. Supaya lebih sederhana, kita gabung kategori sangat dan cukup puas, sehingga diperoleh ada 79,6% masyarakat, dalam hal ini pemilih kritis, yang merasa sangat atau cukup puas dengan kerja Presiden Jokowi. Sementara yang kurang atau tidak puas 18,1%. Jadi mayoritas lebih banyak yang puas dibanding yang tidak puas. Kemudian saya ingin tunjukkan bagaimana tren penilaian pemilih kritis terhadap kinerja Presiden Jokowi dari waktu ke waktu. Ini ada data series yang cukup panjang selama 3 tahun terakhir, dari bulan Mei 2020 hingga bulan Mei 2023 ini. Ya, jadi kalau kita pertama lihat kepala dan ekor, maka terlihat bahwa kepuasan atas kinerja Presiden secara umum mengalami kenaikan dari 66,3% pada survei Mei 2020 naik menjadi 79,7% di survei terakhir pada 23 sampai 24 Mei 2023. Nah, ada fluktuasi tentu saja di sana, tetapi secara umum ada kemajuan penilaian publik ini, terutama yang terakhir kita lihat dari September sampai ke Mei 2023 ini naik dari 62 itu titik terendah tingkat kepuasan publik kepada Jokowi di pemilih kritis ketika ada peristiwa kenaikan harga BBM pada bulan September. Tapi setelah itu tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi, pemilih kritis yang merasa puas berangsur-angsur naik hingga 79,7%. Artinya bahwa ketika ada peristiwa ekonomi kenaikan harga bahan bakar minyak, ketika itu memang itu direspon publik dengan memberi penilaian yang negatif terhadap yang kurang positif, atau penilaian yang positif terhadap pemerintah mengalami penurunan. Apakah itu juga terjadi sebelumnya, Mas? Ini kalau kita lihat di sini angka-angkanya kan ada beberapa lembah begitu Misalnya di Agustus 2021, kemudian di Oktober 2020, apa peristiwa yang terjadi di sana? Misalnya di sini di Oktober 2020 ini juga cukup rendah, 63,2% pada saat itu yang puas, pemilih kritis yang puas dengan Jokowi. Pada saat itu memang ada banyak demonstrasi di mana-mana yang menentang kebijakan pemerintah atau menentang waktu itu Undang-Undang Cipta Kerja, dan memang tingkat keamanan saya kira menjadi perhatian karena cukup banyak masyarakat yang demonstran, maksudnya yang mengalami luka-luka pada saat itu. Maka respon publik pun terhadap kerja pemerintah mengalami penurunan. Kemudian naik setelah itu ke angka 70-an% hingga bulan Juni 2021. Lalu setelah itu menurun kembali dari 2021 pertengahan begitu di angka 60-an% hingga pertengahan 2022. Nah, saya kira itu juga kita perlu mengingat ada bergulirnya isu Presiden 3 periode itu terjadi pada masa-masa itu, dan itu sangat tidak populer. Ide itu sangat tidak populer. Sangat tidak populer. Kita pernah merilis survei, mayoritas masyarakat tidak menyetujui. Bukan karena tidak suka pada Jokowi, tapi karena memang alasan konstitusional. Aturan main Presiden 2 periode itu memang peraturan yang sangat baik dan harus dipertahankan. Kira-kira begitu. Jadi intinya fluktuasi terhadap tingkat atau fluktuasi evaluasi publik terhadap pemerintahan Pak Jokowi ini memang sangat terkait dengan peristiwa-peristiwa yang real yang disaksikan oleh publik Mas Dini. Tapi tadi Mas Dini menyampaikan bahwa ada kenaikan sejak
September 2022 sampai sekarang. Ya, Ada secara konsisten naik, bahkan sempat 80% begitu ya di survei sebelumnya. betul. Kira-kira apa yang menjelaskan ini, Mas ini? Ya, kita perlu lihat variabel lain ya. Dalam survei juga kita menanyakan bagaimana penilaian terhadap kerja pemerintah dalam memulihkan kondisi ekonomi. Ya, kita tahu begitu masuk masa pandemi, kondisi ekonomi memburuk karena orang mengalami keterbatasan untuk beraktivitas ekonomi. Dan itu juga tercermin kan di dalam catatan BPS bahwa pertumbuhan ekonomi kita beberapa kuartal itu negatif. Kemudian kita tanyakan seberapa puas memulihkan keadaan ekonomi yang memburuk itu. Ya. Nah, ini kita tanyakan Mas Ediman sejak September 2020 ya sampai pada bulan Maret 2023. Jadi bulan Mei ini yang terakhir memang kita tidak tanyakan karena dalam survei telepon itu tentu ada keterbatasan ya jumlah pertanyaan. Kalau kita ada isu yang lebih penting untuk ditanyakan, maka ada beberapa pertanyaan tidak bisa kita masukkan gitu ya supaya responden tidak terlalu banyak. Tapi dari data yang cukup panjang ini ya, kita juga bisa melihat ada tren kenaikan ya dari September 2020 ke Maret 2023. Mereka yang mengatakan sangat atau cukup puas dengan kerja pemerintah menangani pemulihan ekonomi itu naik dari 51% ke 61%. Kenaikannya signifikan. Dan supaya lebih meyakinkan kira-kira, memangnya bagaimana hubungan antara dua variabel tadi, kepuasan terhadap kerja Jokowi secara umum dengan kinerja pemerintah mengatasi pemulihan ekonomi? Begini, ini saya tunjukkan paralel ya, dua buah garis begitu, grafik line antara kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi yang warna biru dengan kinerja pemerintah menangani pemulihan ekonomi yang warna merah. Ini terlihat sekali Mas Aidiman ya. Walaupun tidak 100% selalu begitu, tetapi ada pola ketika kinerja pemerintah mengatasi pemulihan ekonomi itu Persepsi baik, menurun, dia juga turun. Jokowi kalau dia naik, dia juga naik gitu ya. Nah, itu fluktuasinya itu kira-kira paralel gitu ya, sebanding gitu. Sehingga dalam statistika itu ada ukurannya yang disebut dengan korelasi ya, salah satunya Pearson R, angkanya 0 minus 1 sampai 1, kita peroleh korelasinya itu 0,662 positif. Jadi ada hubungan yang positif antara penilaian atas kinerja pemerintah mengatasi pemulihan ekonomi dengan approval rating terhadap Jokowi. Jadi semakin puas kinerja pemerintah mengatasi pemulihan ekonomi, semakin puas juga terhadap kinerja Jokowi secara umum. Jadi ini faktor yang salah satunya ya, yang menjelaskan bagaimana membaca fluktuasi approval rating terhadap Jokowi. Ada faktor lain di luar tingkat kepuasan publik pada pemulihan ekonomi? Ya tentu saja mungkin ada banyak faktor ya, bukan hanya ekonomi tapi mungkin juga mengatasi kondisi politik, kemudian keamanan dan seterusnya. Ya, tetapi secara umum ini faktor ekonomi ini salah satu faktor yang penting kira-kira untuk menjelaskan bagaimana membaca approval rating atau penilaian terhadap kerja Presiden Jokowi. Kemudian kita juga menanyakan trust ya, kepercayaan warga terhadap kemampuan Presiden Jokowi membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Nah, karena kita tahu di beberapa negara krisis itu terjadi dan beberapa masih mengalami begitu ya. Nah, kita menanyakan seberapa percaya dengan kemampuan Jokowi membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Nah, ternyata mayoritas pemilih kritis ini 78% itu merasa sangat atau cukup percaya, ya positif, tinggi kepercayaannya dengan kemampuan Jokowi membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Yang kurang percaya atau tidak percaya itu 18% dan yang tidak tahu 4%. Dan ini sudah kita ukur terus ya dari Mei 2020 sampai Mei 2023. 3 tahun terakhir kepercayaan pada kemampuan Jokowi untuk bisa membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi memang
cukup stabil begitu dan positif, angkanya sekitar 70-an% yang merasa percaya gitu ya. Jadi Mas Denny, kita bisa simpulkan di sini bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap kemampuan presiden mengatasi atau membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi ini karena memang publik melihat hasil kerja pemerintah sejauh ini, jadi apresiasi lah Ya, kerja betul. mereka di dalam pemulihan ekonomi. Iya betul, karena masyarakat ya umumnya merasa puas dengan kerja pemerintah mengatasi pemulihan ekonomi ya. Ya. Terakhir 61% tuh mayoritas, jauh lebih banyak yang merasa puas karena kerja pemerintah dinilai cukup positif, baik, maka tingkat kepercayaan pun kira-kira muncul bahwa ya kalau begitu Pak Jokowi diyakini ya bisa membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Oke, Mas Denny, di dalam beberapa kali kita rilis survei, kita pernah juga membahas ya tentang korelasi antara tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dengan pilihan terhadap capres. Nah, sekarang kita pengen tahu, Mas Denny, dengan tingkat kepuasan pemerintah sekarang begini, sekarang pilihan terhadap nama-nama bakal calon presiden itu bagaimana kondisinya sekarang, Mas Denny? Baik, kita lanjutkan ya. Dalam survei juga kita tanyakan bagaimana preferensi ya pemilih kritis ini, warga yang punya handphone ini terhadap calon-calon presiden. Jadi berbagai survei yang ada kan sudah mengerucut kira-kira ada 3 nama ya yang dapat dukungan signifikan, itu Ganjar, Prabowo, dan Anies. Maka dalam survei juga kita tanyakan bagaimana pilihan terhadap 3 nama ini. Jika pemilihan presiden diadakan ketika survei terakhir dilakukan pada 23 sampai 24 Mei 2023 dan yang bersaing hanya 3 nama, maka Ganjar Pranowo mendapat dukungan 35,9%, kemudian Prabowo Subianto 32,8%, kemudian Anies Baswedan 20,1% dan ada 11,3% yang belum tahu. Antara Ganjar dengan Prabowo, ini selisihnya hanya sekitar 3%. Itu artinya tidak signifikan. Secara statistik, tidak bisa disimpulkan secara meyakinkan siapa yang unggul. Ya, walaupun Ganjar angkanya sedikit di atas, begitu, tapi tidak punya bukti yang sangat kuat untuk mengatakan Ganjar unggul dari Prabowo. Kemudian kalau Anies, memang kita bisa yakin ya, Anies ada di posisi nomor 3. Di bawah Ganjar dan Prabowo. Dan kita sudah punya data tentang pilihan kepada calon presiden ini sejak bulan Juni 2021 ya, pada pemilih kritis. Kita bisa lihat trennya di sini. Ganjar warna merah ini pada survei terakhir ya 35,9%, Prabowo 3,8%. Ini selisihnya hanya sekitar 3%-an ini secara konsisten terjadi pada bulan Mei, gitu ya. Jadi ketat sekali. Bahkan juga pada bulan April juga selisihnya hanya sekitar 4%. Jadi kalau margin of error 3% begitu, untuk supaya yakin bahwa ada perbedaan yang signifikan, selisihnya harus 2 kali. Ya. Ya, minimal selisihnya 6 gitu ya, itu baru meyakinkan siapa yang unggul. Tapi ini tidak bisa disimpulkan apakah Prabowo atau Ganjar gitu. Walaupun kita punya pola kira-kira ketika bulan April itu rata-rata survei di bulan April. Jadi survei itu kan dilakukan setiap minggu sebetulnya. Tapi kemudian supaya lebih sederhana kita rata-ratakan selama bulan April itu kira-kira Prabowo sedikit lah di atas Ganjar, kemudian pada bulan Mei Ganjar sedikit gitu ya, secara absolut di atas Pak Prabowo. Jadi ketat sekali, saling salib gitu ya, salib menyalip antara 2 calon ini. Sementara kalau Anies memang dia sudah beberapa bulan itu di bawah elektabilitas Ganjar dan Prabowo. Oke, Mas Denny, ini menarik sekali. Saya tertarik untuk bertanya kepada Mas Denny, menjelaskan ya di sekitar bulan bulan September, Oktober, November
Desember 2022 itu tampaknya ketiga bakal capres ini saling berkelindan di situ ya. Sangat mepet perolehan dukungan publiknya. Apa yang terjadi di bulan-bulan itu, Mas ini? Oke, betul sekali ya. Kalau kita lihat di grafik ini, selama 3 bulan ini, persisnya di Oktober sampai dengan Desember, Oktober, November, Desember tahun lalu, tahun 2022, itu ketika itu elektabilitas ketiga calon itu tidak bisa dibedakan secara statistik gitu ya. Siapa yang unggul gitu. Selisihnya hanya sekitar 1-2% kira-kira begitu. Ketat sekali, walaupun setelah itu ada perbedaan ya. Anies tadinya kira-kira sempatlah secara absolut itu berada di posisi nomor 2 begitu pada November. Tapi setelah itu merosot ya ke angka 20-an%, kemudian Prabowo dan Ganjar itu masih berada di atas terus terus ketat begitu terutama sejak bulan November yang tadi Anda sebut sangat ketat ini atau kita bisa sebut ini titik krusial gitu ya. Titik krusial ini tidak bisa dibedakan. Kalau Mas Aidiman ingat pada masa-masa ini ada peristiwa-peristiwa politik yang sangat menyedot perhatian publik. Yang pertama adalah pada bulan Oktober itu Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem. Ya. Nah, ketika dideklarasikan oleh Nasdem, nah dalam survei di pemilih kritis ini ada kenaikan ya dari 24 hingga menjadi sekitar 29% kira-kira di bulan Oktober gitu ya. Dan itulah momen terbaik Anies kira-kira di Oktober termasuk November. Ya. Lalu setelah Anies dideklarasikan sebagai calon presiden, kita juga pernah melihat begitu ada perilaku politik yang ditampilkan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November, 1 bulan setelah Anies dideklarasikan. Kita ingat Pak Jokowi pernah di suatu kesempatan mengatakan bahwa 2024 ini kira-kira jatahnya Pak Prabowo. Giliran Pak Prabowo. Giliran Pak Prabowo. Nah, itu di sebuah ulang tahun partai politik, kalau nggak salah, Perindo ya. Lalu pada bulan November juga itu dalam situasi yang sangat penting kira-kira begitu, perilaku politik Jokowi lain juga adalah kira-kira ada menampilkan kebersamaan dengan Ganjar Pranowo. Jadi setelah dekat juga kira-kira dengan Pak Prabowo, juga dengan Ganjar, bersama-sama dengan Ganjar, Pak Jokowi itu mendatangi pasar, sebuah pasar di Karanganyar di Jawa Tengah untuk mengecek harga kira-kira. Kemudian diberitakan di mana-mana Pak Jokowi ini kemungkinan akan mengendorse Ganjar Pranowo kan begitu. Jadi sementara terhadap Anies Baswedan yang sudah dicalonkan sebagai presiden oleh Partai Nasdem, saya kira tidak menemukan ada momen kebersamaan antara Anies dengan Jokowi. Berbeda dengan kebersamaan pada Ganjar dan Prabowo gitu ya. Bahkan beberapa kali setelah itu juga dilakukan kembali ada momen-momen kebersamaan antara Jokowi dengan Prabowo atau dengan Ganjar Pranowo. Bahkan ketika itu soal Anies malah yang muncul adalah narasi antitesa terhadap Jokowi ya. Betul sekali. Jadi setelah dideklarasikan itu kemudian muncul narasi antitesa dari Pak Jokowi. Salah satu elit Nasdem begitu yang mengatakan Anies ini antitesis dari Jokowi. Artinya berlawanan dengan Jokowi. Jadi intinya Mas Dini ingin mengatakan bahwa di sini kedekatan Jokowi di publik dengan bakal capres ini, dengan Ganjar, dengan Prabowo itu memiliki pengaruh ya terhadap elektabilitas mereka kira-kira sejauh ini. Kemudian itu tidak terjadi pada Anies karena memang tidak dekat, yang kemudian terlihat suaranya turun. Persisnya bagaimana Mas Dini? Kalau kita mau lihat secara sistematis itu gimana pengaruhnya itu? Iya, tadi kan pertama kita sudah tunjukkan bagaimana approval rating atau tingkat kepuasan publik dalam hal ini pemilih kritis kepada Jokowi itu mengalami kenaikan sejak September 2022 sampai dengan terakhir di Mei 2023. Jadi pada masa-masa ini
sedang ada pergerakan naik pada approval rating Pak Jokowi gitu ya. Sedang mengalami kenaikan. Kemudian ketika muncul narasi seperti perubahan ya, antitesis Jokowi, maka narasi itu menjadi tidak populer ketika masyarakat itu semakin puas terhadap kinerja presiden Pak Jokowi. Ya. Tadi kita catat ya, dari Desember 2022 ke Mei 2023 itu kenaikan tingkat kepuasan pada Jokowi sekitar 8 hingga 9% gitu. Nah, pada saat yang sama Anies itu dari 29 ke 20% turunnya. Jadi hampir sama kira-kira ya. Naiknya approval rating Jokowi sekitar 9%, Anies juga turun ketika dia naik itu turun. Dan itu kemungkinan diambil oleh dua calon yang lain, yaitu Ganjar dan Prabowo yang dari Desember 2022 ke Mei 2023 mengalami kenaikan 3-4% masing-masing gitu. Nah, bagaimana persisnya hubungan antara kinerja pemerintah dengan elektabilitas calon presiden? Kita membuat sebuah analisis, Mas Aidiman, yaitu analisis korelasi. Dan di sini ada grafik, namanya grafik scatter plot, ya, antara kepuasan publik terhadap kerja Jokowi yang horizontal ini, makin ke kanan makin puas begitu, dan elektabilitas calon presiden. Ini Ganjar Pranowo elektabilitasnya. Nah, di sini terlihat ada korelasi yang positif pada kepuasan atas kinerja Jokowi dan elektabilitas Ganjar. Kita buat dua kelompok waktu ya, karena tadi kita sudah lihat identifikasi titik-titik krusial itu terjadi di sekitar bulan November kira-kira gitu atau Oktober gitu ya, ketika mulai ada calon presiden dari Partai Nasdem Anies. Maka sebelumnya, jadi dari awal kita survei di Juni 2021 hingga Oktober 2022 itu pola hubungannya seperti apa, dan setelah ada momen-momen yang krusial itu bagaimana polanya. Nah, pada Ganjar ini konsisten, Mas Aidiman. Baik sebelum November 2022 maupun setelah itu, hubungannya selalu positif. Jadi kalau Jokowi kinerjanya semakin baik, maka elektabilitas Ganjar itu ya semakin besar juga. Semakin positif gitu ya. Dan bahkan ada hubungan yang semakin erat ya pasca November 2022. Jadi kalau dulu sebelumnya hubungannya sekitar 0,12 ya, sekarang ini 0,66. Jadi korelasi itu antara -1 sampai 1, makin mendekati semakin kuat. Jadi makin kuat nih hubungannya antara kepuasan atas kerja Jokowi dengan Ganjar. Jadi konsisten Ganjar ini selama 2 periode waktu ini. Nah, lalu ini adalah Anies Baswedan. Ini juga konsisten. Tadi kalau Ganjar konsistennya positif, hubungan antara kerja Jokowi dengan elektabilitas Ganjar. Kalau Anies itu konsisten di 2 periode waktu selalu negatif. Jadi semakin puas warga dengan kerja Jokowi, semakin rendah elektabilitas Anies. Nah, cuma ada penguatan, ada perbedaan ya. Kalau sebelumnya, sebelum November 2022, itu yang sebelah kiri, hubungannya itu sekitar -0,16. Nah, begitu masuk November 2022 sampai Mei 2023, hubungannya menjadi lebih erat lagi. Sangat kuat. -0,913, hampir 1 gitu ya. Hampir 1. Hampir sempurna. Hampir sempurna gitu. Karena itu tadi juga hubungannya juga sangat kuat. Ketika kepuasan pada Jokowi meningkat sekitar 9 poin, Anies juga turun 9 poin. Itu yang bisa kita baca ya dari grafik scatter plot ini. Lalu kita masuk kepada Prabowo. Nah, ini yang menurut saya yang jauh lebih menarik. Kalau sebelum November 2022, kita lihat di sebelah kiri ini, hubungan antara kinerja Jokowi dengan elektabilitas Prabowo itu negatif ya. Sama dengan Anies sebelumnya. Seperti Anies. Angkanya di -0,315. Waktu itu, kalau kinerja Jokowi itu positif, nah elektabilitas Prabowo menurun. Itu sebelum November begitu. Tapi kita lihat setelah November ya, November 2022,
sampai Mei 2023 itu berbalik, berubah tuh polanya. Semakin positif kerja Jokowi, semakin tinggi pula elektabilitas Prabowo. Jadi memang November itu atau sekitar November, Oktober sampai November atau Desember adalah titik-titik krusial gitu ya. Ini ada sebuah kira-kira titik balik gitu ya. Titik balik di mana ada perubahan. Bagaimana membaca hubungan antara kinerja Jokowi dengan elektabilitas Prabowo gitu ya. Nah, kalau kita lihat hubungannya dan kita lihat momentumnya, ya saya kira ini terjadi ketika Prabowo sudah mulai sering atau beberapa kali di-endorse oleh Jokowi sebagai presiden. Ini yang menjelaskan mengapa ada perubahan hubungan ini ya. Jadi ketika publik semakin banyak yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi, bukan hanya Ganjar yang mendapatkan berkah elektoral dari sana ya, tapi juga sekali. Sekarang ada Prabowo. Ada Prabowo yang juga dinilai atau yang juga mendapat insentif elektoral dari positifnya kerja Jokowi sebagai presiden. Oke, sementara Anies tadi itu konsisten ya, masih konsisten dan semakin kuat hubungan negatifnya itu ya dengan kerja Jokowi, kinerja Presiden Jokowi. Oke, saya kira ini temuan yang sangat menarik. Kalau saya boleh simpulkannya, yang pertama tadi kita dengarkan bahwa temuan survei terakhir kita ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah atau kinerja Presiden Jokowi itu sekitar 79,6%, masih sangat tinggi, dan ini mengalami penguatan dalam 3 tahun terakhir. Lalu kalau kita tanya kira-kira apa penyebabnya, salah satu yang bisa dikemukakan melalui survei ini adalah bahwa ada peningkatan juga tingkat kepuasan publik terhadap kerja pemerintah dalam menangani pemulihan ekonomi. Tadi ditunjukkan oleh Mas Denny bagaimana paralel ya antara fluktuasi evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah menangani persoalan ekonomi dengan tingkat kepuasan kepada pemerintah. Karena pemerintah dinilai atau Presiden Jokowi dinilai berhasil di dalam melakukan pemulihan ekonomi, maka ini kemudian tadi ditunjukkan datanya tingkat kepercayaan publik terhadap kemampuan Presiden membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi juga menjadi tinggi. Dalam survei ini disebutkan 78% publik yang percaya terhadap kemampuan Presiden membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Lalu di dalam pilihan terhadap bakal calon presiden, 3 nama itu disebutkan tadi atau ditunjukkan tadi oleh Mas Denny bahwa dalam survei kali ini Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto bersaing ketat ya di atas, di peringkat atas, sementara Anies Baswedan berbeda secara signifikan suaranya dengan kedua tokoh ini, sehingga Pak Anies di posisi ketiga. Oke, dan tadi ditunjukkan juga oleh Mas Denny bahwa ada perubahan ya setidaknya sekitar Desember atau November sampai sekarang, di mana terjadi penguatan dukungan publik terhadap Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, sementara pada Anies Baswedan ini mengalami penurunan. Mas Denny menyatakan bahwa ini ada hubungannya dengan persepsi atau evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah yang memang menguat belakangan ini dalam beberapa bulan terakhir ini. Dan kalau kita lihat sejak November atau Desember 2022 itu mulai ada peningkatan suara pada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, sementara pada saat yang sama ada penurunan atau pelemahan suara dukungan publik pada Anies Baswedan, di mana sebelumnya itu sangat ketat dukungan publik pada ketiga bakal calon presiden ini. Tadi Mas Denny menjelaskan bahwa di saat-saat itu ada momentum politik di mana Joko Widodo memperlihatkan kedekatan dengan baik terhadap Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, yang kemudian itu bertepatan dengan kenaikan suara kedua tokoh ini. Sementara Anies Baswedan menurun. Ini kalau kita lihat momentumnya itu bersamaan ketika tingkat kepuasan publik kepada Presiden Joko Widodo juga mengalami penguatan. Nah, yang terakhir tadi Mas Denny menunjukkan kepada kita semua bagaimana hubungan kinerja Presiden Jokowi dengan elektabilitas ketiga bakal calon presiden. Pada Ganjar Pranowo itu terlihat konsisten ya, baik sebelum November maupun setelah November. Terlihat bahwa ada hubungan yang atau korelasi yang positif antara evaluasi positif
pemilih terhadap kinerja Jokowi dan elektabilitas Ganjar. Jadi kalau evaluasi positifnya meningkat, maka elektabilitas Ganjar juga meningkat. Itu terjadi di 2 periode itu. Hal sebaliknya terjadi pada Anies Baswedan. Hal yang sama sebetulnya ya, tetapi dalam hubungan yang sebaliknya. Kalau tadi hubungannya positif, yang sekarang yang dengan Anies Baswedan, hubungan antara evaluasi publik pada kinerja Jokowi ini negatif pada elektabilitas Anies Baswedan. Semakin puas publik dengan kinerja pemerintah, maka semakin melemah pula dukungan publik pada Anies Baswedan. Dan di dalam 2 periode, sesudah dan sebelum November 2022 itu konsisten hubungannya negatif. Tapi ada yang menarik pada Prabowo Subianto. Jika sebelum November 2022 itu ada hubungan yang negatif antara evaluasi publik pada kinerja pemerintah dengan elektabilitas Prabowo Subianto, ini berubah setelah November, di mana hubungannya menjadi lebih positif. Karena itu kesimpulan terakhirnya adalah ketika evaluasi positif publik pada kinerja pemerintah mengalami peningkatan, maka yang mendapatkan berkah elektoral dalam beberapa bulan terakhir ini bukan hanya Ganjar Pranowo, tetapi juga Prabowo Subianto. Saya kira demikian kesimpulan dari rilis survei kita kali ini. Kita akan ketemu kembali di dalam rilis survei SMRC selanjutnya. Terima kasih.